Saudara-saudara, mari kita merenung sejenak. Pernahkah terlintas di benak Anda? Bagaimana sebetulnya seseorang bisa sampai pada titik di mana ia percaya? Ini bukan pertanyaan main-main loh. Ini sebuah dilema mendalam yang telah menjadi pergumulan para pemikir selama berabad-abad. Ya, sebuah dilema iman. Mari kita coba urai ya. Di satu sisi, kita merasa iman itu kan sesuatu yang sangat pribadi. Betul? Tapi di sisi lain, pernahkah kita berhenti dan bertanya, sebenarnya dari mana datangnya iman ini? Apakah ini murni hasil kerja keras kita, pencarian kita, atau jangan-jangan ada tangan lain yang bekerja di baliknya? Rasul Paulus sendiri sebetulnya sudah memberikan petunjuk penting. Ia berkata, iman timbul dari pendengaran. Sangat jelas. Tapi disinilah letak masalahnya. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar sesuatu kalau pesannya saja tidak pernah dikirimkan kepada kita? Itu ibarat kita berdiri di depan pintu, menunggu tukang pos membawa surat, padahal surat itu tidak pernah ditulis, apalagi dikirim. Dari kacamata manusia, ini jalan buntu. Lantas bagaimana jalan buntu ini bisa terbuka? Nah, jawabannya ternyata bukan dari kita, sama sekali bukan. Jawabannya terletak pada inisiatif Tuhan yang penuh kemurahan hati. Jadi ini bukan cerita tentang manusia yang berjuang keras meraih surga, bukan. Ini adalah kisah tentang Tuhan yang dengan kasih-Nya menjangkau ke bawah kepada kita. Dan saudara-saudara, jawaban yang luar biasa ini telah dirumuskan dengan begitu teliti, begitu indah dalam sebuah dokumen bersejarah yang kita kenal sebagai Kanon Dort. Anggaplah ini bukan sekedar tulisan tua, bukan. Ini adalah sebuah ringkasan, sebuah peta jalan teologis yang dengan jernih menjelaskan bagaimana anugerah Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan coba dengarkan baik-baik kalimat kuncinya. Inti dari semuanya ada di sini. Agar manusia dapat dibawa kepada iman, Tuhan dengan murah hati mengutus para pemberita kabar yang paling menggembirakan ini. Lihat, titik awalnya selalu Tuhan. Inisiatifnya yang murah hati, bukan kita. Baik, jadi Tuhan mengutus. Lalu siapa yang diutus? Nah, disinilah kita masuk ke mata rantai berikutnya dalam proses yang indah ini. Para pembawa kabar penting. Peran mereka ini krusial sekali. Ya, mereka ini adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan kabar dari surga dengan telinga kita manusia. Jadi, para pemberita Injil ini bukan sekedar orang yang pandai bicara, bukan. Mereka adalah duta besar. Mereka membawa pesan dari Sang Raja di surga untuk disampaikan kepada umatnya. Coba bayangkan, tanpa jembatan ini, tanpa para duta ini, pesan itu akan selamanya tinggal di sana. Tak pernah sampai ke telinga kita yang begitu membutuhkannya. Supaya lebih mudah dipahami betapa pentingnya peran mereka ini, saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah analogi sederhana. Kita sebut saja ini dekrit Sang Raja. Oke, bayangkan ya, ada sebuah kerajaan besar, tapi rakyatnya sedang dalam kondisi yang sangat mengenaskan, putus asa. Satu-satunya harapan mereka adalah sebuah pengumuman, sebuah dekrit dari raja mereka yang bisa mengubah nasib mereka semua. Jadi, hidup mati mereka bergantung pada berita ini. Nah, begini prosesnya. Pertama, sang raja mengeluarkan dekrit yang menyelamatkan itu. Tapi apa gunanya dekrit kalau hanya disimpan di arsip istana? Tentu tidak ada. Maka langkah kedua, dekrit itu harus dicetak. Mungkin jadi berita utama di surat kabar kerajaan. Tapi itu pun belum cukup. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, harus ada utusan-utusan yang dikirim ke seluruh pelosok negeri untuk membacakan, menyebarkan berita itu. Kenapa? Karena langkah keempat, rakyat harus mendengarnya secara langsung agar mereka bisa diselamatkan. Masuk akal kan? Sekarang, mari kita bawa analogi ini ke dalam realitas teologis kita. Apa itu dekrit Sang Raja? Yaitulah Injil keselamatan. Lalu, apa surat kabarnya? Itulah pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar. Dan siapa utusan Raja itu? Tentu saja para pemberita Injil. Dan tujuannya apa? Agar kita semua, seperti rakyat di kerajaan tadi, bisa mendengar dan taat. Atau dalam konteks kita, mendengar dan percaya. Jadi kalau kita lihat polanya, ini bukan serangkaian kebetulan acak. Bukan sama sekali. Yang kita saksikan di sini adalah sebuah rantai emas keselamatan. Setiap mata rantainya terhubung dengan sempurna, ditempa dan dirancang oleh Tuhan sendiri. Dan inilah urutan dari rantai itu. Coba kita lihat. Langkah pertama, Tuhan mengutus. Dari sanalah semua bermula. Langkah kedua, utusan yang diutus itu memberitakan. Langkah ketiga, karena ada pemberitaan, maka manusia bisa mendengar. Dan akhirnya, langkah keempat, melalui pendengaran itulah manusia bisa percaya.
Lihat, sebuah tatanan yang begitu logis, begitu penuh anugerah, dan sempurna dalam rancangannya. Nah, sampailah kita pada kesimpulannya. Kabar baik ini sudah diutus. Tuhan, Sang Raja, telah melakukan bagiannya dengan sempurna. Dekritnya telah disebarluaskan melalui para utusannya. Tanggung jawabnya kini beralih kepada kita. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Tuhan sudah bertindak? Tapi pertanyaannya adalah untuk kita semua. Apa jawaban kita?